Halo cuy, selamat datang di channel ini dan pada video kali ini gue akan mereview Real Grade Sazabi by Shihai Model. Oke, dimulai dari box artnya yang hanya terlihat polos dan hanya bertulis kode RG5503 ini, yang sempat dikaitkan dengan nomor seri lanjutan dari RG Bootleg brand Changlong sebelumnya yang berkode 5502. Tapi ternyata RG Sazabi ini dikeluarkan dari brand lain yang memiliki nama Shihai Model. Buat tampak samping kanan, kiri, atas, bawah, sama belakangnya dia polosan aja ya, tanpa ada tulisan atau gambaran apapun. Ya, ini juga udah sempat di unboxing juga tadi buat ngecek kelengkapan runnernya dan ternyata aman. Kira-kira buat isi di dalam boxnya kita mendapat 4 kantong runner, 1 buah manual book, 1 buah water slide decal, dan untuk runnernya itu memiliki total sekitar 17 atau bisa dibilang sih 20 ya, karena part A nya ini dibagi beberapa bagian. Ini untuk detail dari runnernya. Buat bahan plastiknya sudah bisa dibilang bagus dan detail dari cetakannya pun sudah cukup rapi. Buat manual booknya itu sendiri udah pasti dia jiplak dari bandainya, dan buat petunjuk perakitannya sih udah cukup mudah buat dipahami. Buat part warna merahnya dia ada 2 jenis nih. Buat yang pertama dia ada warna merah pekat, dan yang satunya lagi dia warna merahnya agak pudar. Nah, buat detail part merahnya dia berwarna agak doff gitu, dan beberapa part merahnya itu kelihatan cetakannya kurang rapi gitu. Ini untuk part clearnya, dan ini untuk warna clear hijaunya. Kita langsung mulai aja buat proses perakitannya, dan dimulai dari inner frame nya terlebih dahulu. Oke, ini adalah penampakan inner frame dari Real Grade Sazabi by Shihai Model. Gimana menurut kalian? Kalau menurut gue ini sih keren banget ya. Dan kita mulai bahas proses perakitannya aja ya. Kit apa ini cowok? Ya, buat proses perakitan inner frame-nya ini menurut gue keras banget sih. Jari-jari gue sampai sakit begitu. Jadi gue menyarankan banget buat beberapa part male dari kit ini itu dikikis, karena kalau nggak dikikis pasti akan susah, entah itu dari partnya yang nggak bisa rapet atau juga bagian artikulasinya pasti keras banget buat digerakin. Gue juga udah catet beberapa part yang harus dikikis. Nah, kalau buat di bagian telapak kakinya mungkin dia masih aman-aman aja ya, dia nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau udah dimulai dari pergelangan kakinya nih, nah di bagian I17 ini dia harus dikikis tuh buat bagian part kanan kiri ya. Nah di bagian ini pun dia, ini di I27 ini pun part male-nya harus dikikis. Nah buat part waist nya dia di G12 ini harus dikikis. H16 ini pun bagian female-nya harus dikikis. Bagian A35 ini pun harus dikikis. Dia, aduh, ini juga nih kebalikannya, dari ini harus dikikis juga. Dan buat di waist sih udah itu aja. Nah buat part chest-nya ini dia ada beberapa juga yang harus dikikis, antara lain yang di sebelah sini A29, A28 pun di bagian ininya kikis. Terus nah di bagian ini buat artikulasi tangan ini pun dikikis supaya masuk ya, karena kalau nggak dikikis dia nggak bisa rapet.
Nah, bagian A20 ini pun dia harus dikikis bagian melnya. Nah, buat part tangan dia ada beberapa lagi yang harus dikikis di bagian H6 ini ya. Depan belakang dia ada part mel depan belakang harus dikikis. Terus di bagian H10 ini pun bagian melnya harus dikikis. Oke, selebihnya dia nggak ada, dan untuk part shouldernya dia aman sih. Di gua nggak ada yang harus dikikis. Oh iya, di bagian samping waistnya ini dia ada part juga yang harus dikikis, dan ini harus hati-hati banget karena gua patah di bagian ini. Dia harusnya ada di mekanikalnya kan, cuma pas gua kikis malah patah di sini. Oke, mungkin itu aja yang harus dibahas buat bagian inner frame-nya. Jadi kita langsung mulai ke proses perakitan armornya. Nah, ini adalah body unit real grade Sazabi setelah selesai dirakit beserta armornya. Tapi buat water decalnya belum gue pasang, jadi kelihatan agak polos dia. Dan untungnya untuk proses perakitan armornya ini gak ada yang terlalu susah. Tapi tetap ada yang keras sih, cuma nggak perlu sampai yang harus dikikis kok. Jadi mari kita langsung lihat untuk detail lebih dekatnya. Oke, ini dia body unit real grade Sazabi-nya. Kita bahas dimulai dari artikulasinya terlebih dahulu. Artikulasi kepalanya itu terbatas ya, bisa ke kanan, ke kiri, bisa dimaju mundurin juga sedikit, ke atas ke bawahnya sedikit aja, dan bagian kepalanya juga bisa kebuka, bagian mulutnya pun bisa digerakin sedikit. Bagian bodinya bisa digerakin ke kanan, ke kiri. Bodinya nggak terlalu bisa ke atas ke bawah ya, tapi dia bisa diputar 360 derajat. Tapi hati-hati armornya kepentok. Untuk bagian tangannya ada butterfly joinnya. Bahunya bisa dikeatasin sejauh ini. Bagian depannya pun bisa dimajuin dan dikatasin. Bagian sampingnya pun ada artikulasi ke atas ke bawah. Bagian belakangnya pun bisa dimajuin dan dikatasin juga. Bagian bicep tangan ini bisa diputar, bisa dikeatasin sejauh ini. Pergelangan tangannya pun bisa diputar. Dan buat tekukan tangannya dia udah cakep banget. Oh ya, di bagian shoulder atau bahunya juga bisa dibuka sedikit buat ngeliatin inner frame-nya. Tapi hati-hati, dia ini agak seret ya. Bagian depan waist-nya ini bisa dikatasin seperti ini. Bagian belakangnya pun bisa digerakin sedikit. Waist-nya pun bisa dilebarin seperti ini. Waist sampingnya bisa dikeatasin juga begini, dan dia juga ada gimmick terbukanya. Dan untungnya setelah selesai dia nggak gampang copot walaupun patah. Bagian belakangnya pun ada gimmick bisa dibuka seperti ini. Buat bagian paha dia ada space biar kakinya bisa ke depan ke belakang supaya lebih leluasa.
bisa dikedepanin sejauh ini, dan ke belakang pun bisa sejauh ini. Buat tekukan kakinya pun ini udah bagus banget. Dia bisa dikesampingin sejauh ini, dan pahanya pun ini bisa diputar, cuma nggak bisa 360 derajat. Armor depan kakinya ini bisa digerakin sedikit seperti ini. Bagian armor sampingnya pun bisa dikeatasin seperti ini. Telapak kakinya bisa ke atas, ke bawahin sejauh ini. Bagian ujung depannya pun bisa digerakin sedikit, dan bagian belakangnya pun bisa digerakin seperti ini. Di bagian backpacknya ini untuk full tanknya menggunakan ball joint seperti ini ya. Di bagian tempat panel missile ini bisa di atas bawahin. Ke kiri ke kanan pun juga bisa. Tempat panelnya ini pun bisa dibuka seperti ini. Bagian panelnya ini bisa kita buka. Nah, jadinya dia seperti ini. Buat kesulitan model kit ini, dia bisa dibilang sih sudah bagus ya. Dia nggak ada yang copot saat digoyangin seperti ini. Ya karena emang keras banget sih buat proses perakitannya. Tapi di bagian kakinya ini dia kelihatan agak loose karena emang di bagian kakinya ini dia agak berat sih. Cuma overall oke lah. Nah, ini adalah aksesoris yang akan kita dapat dari model kit ini. Dia ada shield yang modelnya seperti ini, rifle-nya yang memiliki artikulasi kokang seperti ini. Pegangannya pun bisa digerakin seperti ini. Dapat 2 buah beam saber seperti ini. Ada kapaknya seperti ini. Dan juga 6 buah efek clear part seperti ini yang bisa dipasang di beam saber dan juga kapaknya, yang bisa kita atur sesuai keinginan. Efek beam sabernya ini pun bisa dipasang di bagian tangannya seperti ini. Kita juga dapat beberapa optional hand seperti ini. Sepasang tangan terbuka, sepasang tangan mengepal, sepasang tangan menggenggam, dan juga 1 buah tangan memegang rifle. Dan juga kita dapat figur Charles Nebel sekecil ini nih. Nah, dengan artikulasi dan aksesorisnya ini dia beberapa pose yang bisa dilakukan oleh model kit ini. Model kit ini punya ukuran tinggi sekitar 19 cm. Dan ini adalah beberapa perbandingan dengan berbagai kit yang gue punya. Ini perbandingan dengan SD Aerial Gundam. Ini dengan High Grade Rising Freedom Gundam. Dan ini perbandingan dengan rivalnya yaitu Real Grade New Gundam.
terakhir dibandingkan dengan figur Optimus Prime ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas untuk minus dari model kit ini, yang dimana selain proses perakitan inner frame-nya yang keras banget dan harus dikikis sana sini, untuk runner kit ini dia itu nggak ada yang undergate sama sekali, bahkan di bagian armornya. Walaupun di bagian manual booknya itu dia ada beberapa yang tertulis undergate. Nah, jadinya untuk noob marknya ini kelihatan banget di beberapa bagian. Untuk yang suka bersihin noob mark, ini bakal PR banget sih ngerjainnya. Dan selain noob mark, kit ini juga ada beberapa part yang nggak bisa rapat sama sekali. Jadinya dia punya seamline yang kelihatan banget di beberapa partnya. Contohnya yang paling kelihatan di bagian tangan, paha, dan juga bagian kepalanya seperti ini. Selain itu, apakah ada lagi bang? Ya, sayangnya ada. Jadi dia ada beberapa part yang gampang copot saat mau diartikulasiin. Contohnya di bagian tanduknya ini, bagian shoulder itu berlaku di kanan kirinya ya. Dan juga di bagian armor waist-nya seperti ini. Padahal armor satunya lagi solid-solid aja. Lalu di bagian backpack panelnya ini, dan di bagian join tangannya ini dia gampang copot. Kayaknya karena gue terlalu banyak kikis deh di bagian ini. Dan satu lagi hal yang paling ngeselin, itu untuk part pergelangan tangannya dia nggak bisa nopang senjatanya, mau itu kapak ataupun rifle-nya. Jadi gue paling akan sumpel entah itu pakai tisu atau yang lain. Tapi selain itu kit ini udah bagus-bagus aja kok. Oke, masuk ke bagian kesimpulan dari gue mengenai model kit Railgrade Sazabi by Shihai model ini. Buat desainnya sih selera ya, tapi buat yang suka sama desain kit ini pun mending kalian pikir-pikir lagi deh buat beli. Karena buat kalian yang masih pemula, ini kit nggak disarankan banget. Tapi kalau kalian emang suka tantangan, mau ngupgrade skill rakit kalian, dan juga orang yang masuk hobis serta bisa dibilang sudah pro di dunia perbotol-clan, keputusan itu ada di tangan kalian sendiri. Jadi gimana? Setelah melihat review ini, masih tertarik dengan model kit yang satu ini? Nah oke, mungkin itu aja pendapat dari gue yang pemula ini mengenai model kit bootleg ini. Terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa di lain waktu.